Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada adik-adik yang telah memberi komentar di materi saya tentang kewirausahaan berbasis teknologi. Nah, hari ini saya akan menjawab pertanyaan adik-adik di kolom komentar saya. Yang pertama itu adalah Firman Akbar Harahap, ya, di mana pertanyaannya ini adalah Assalamualaikum Bu, ingin bertanya jika seseorang baru saja ingin memulai usahanya di bidang teknologi. Sebelumnya seseorang tersebut hanya memulai usahanya secara manual, sedangkan orang tersebut belum paham menggunakan teknologi untuk usahanya. Menurut Ibu, tips atau langkah apa saja yang harus dilakukan seseorang tersebut? Oke, jadi tipsnya ya itu adalah di mana seseorang tersebut harus belajar dan menguasai teknologi. Karena kalau dia tidak bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis dengan teknologi, maka usaha tersebut tidak berjalan dengan baik. Ya seperti itu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Abdi Jul Ikram ya. Pertanyaannya bagaimana upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita terutama pada negara berkembang. Nah, untuk meningkatkan pendapatan per kapita itu seharusnya ya meningkatkan dulu pertumbuhan ekonomi pada suatu negara tersebut ya. Kedua, negara tersebut juga harus memiliki kualitas SDM yang baik ya, di mana dibuat suatu pelatihan ya, pendidikan yang baik juga, sehingga dengan kualitas yang baik mereka dapat bersaing di negara-negara lainnya. Nah, selanjutnya ini adalah pertanyaan dari Andika Syafrutra, di mana pertanyaannya adalah bagaimana cara mahasiswa memulai usaha dalam kesibukan kuliah, dan usaha berbasis online apa saja yang cocok untuk mahasiswa tersebut ya. Nah, sebenarnya usaha yang cocok sih apapun cocok ya, tergantung bakat kita apa sih yang bisa kita aplikasikan, yang bisa kita jual di media sosial. Ya, misalnya kita kalau tidak memiliki bakat ya kita bisa menjadi reseller produk-produk orang ya. Ataupun kalau kita ada bakat, misalnya kita bisa memasak ya. Ya, kita bisa menyalurkan ya bakat kita tersebut ke media sosial. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Arif Maulana ya. Bagaimana cara meningkatkan perekonomian negara agar menjadi stabil kembali seperti sebelum pandemi mewabah di Indonesia ya. Jadi cara meningkatkan perekonomian negara agar stabil ya kita harus menghidupkan ya kembali UMKM ya, usaha menengah ya, usaha kecil menengah ya, pemulihan tersebut lah, sehingga usaha kecil menengah tersebut menjadi baik lagi, artinya berkembang mereka ya. Kedua juga kita juga harus pemerintah harus memberikan bantuan kredit dengan bunga yang rendah agar UMKM tersebut dapat berkembang ya, jadi mereka tidak kesulitan dalam membayar bunganya. Selanjutnya juga pemerintah juga harus memberikan dana ya ke perbankan untuk memutar roda perekonomian ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya dari pertanyaan dari Hafiz Maulana, di mana pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi permasalahan ekonomi pada saat pandemi ini ya. Cara mengatasi masalah perekonomian saat pandemi ini adalah kita harus mengikuti ya anjuran-anjuran yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu dengan 3M ya, menjaga jarak, mencuci tangan, dan terus memakai masker ketika kita berada di luar rumah ya. Karena kalau kita tidak mematuhi protokol-protokol kesehatan ya, ekonomi juga terus seperti ini. Jadi pemulihan dalam pandemi ini terus jadi lama jadi ya kan. Ini dengan ketika kita mau mengikuti ya anjuran-anjuran yang diterapkan oleh pemerintah tersebut, maka penularan itu menjadi sedikit. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau kita tidak mematuhi, maka perekonomian terus hancur. Jadi seperti itu menurut saya. Nah, selanjutnya pertanyaan dari
Teku Muhammad Mirzatul ya. Bagaimana cara kita mempunyai sifat kewirausahaan dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya sih dalam diri kita semua ini memiliki sifat kewirausahaan, tapi terkadang kita tidak mengetahui tentang bakat-bakat kita, ya. Dan bagaimana cara kita mulainya? Ya, caranya sih gampang ya. Dengan kita melihat ketika kita mampu mengambil suatu kebijakan ataupun kita berani mengambil risiko dalam setiap tindakan, itu merupakan salah satu sikap ataupun sifat seorang wirausaha. Jadi berani mengambil risiko, mampu memberikan ide-ide kreatif ya dan inovatif terhadap pendapat ataupun tentang apa yang kamu ada dalam pikiran kamu, seperti itu. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari M. Ihsan Dwi Putra, di mana pertanyaannya bagaimana menurut Ibu tentang upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan dalam situasi COVID-19 ini ya. Jadi upaya pemerintah yaitu pemerintah harus memberikan subsidi dana bantuan kepada usaha kecil menengah ya, sehingga lapangan pekerjaan untuk usaha kecil menengah tersebut berkembang ya, mereka diberikan bantuan-bantuan ya oleh pemerintah. Terus apakah dengan disahkan Undang-Undang Cipta Kerja semakin efektif? Ya kalau efektif bagi si pengusaha ya, karena mereka merasa diuntungkan. Tapi kalau yang mungkin sebagai pekerja itu mungkin kurang efektif karena ada item-item yang dihilangkan untuk kesejahteraan karyawan. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Zulfikar Hasibuan, di mana pertanyaannya di sini adalah apakah faktor pendorong majunya sebuah perusahaan dan apa saja faktor perusahaan bisa menurun. Ya, jadi faktor pendorong majunya suatu perusahaan adalah ya tentang kemajuan teknologi pada perusahaan tersebut ya, agar bisa bersaing dengan para pesaingnya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ketika mereka tidak mampu bersaing, maka tidak mampu bersaing dalam teknologi, mungkin mereka akan menurun ya pendapatannya, ya, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan Afrizal Mataniari ya, dimana pertanyaannya di sini adalah prinsip apa saja yang harus ditanamkan untuk memulai suatu usaha ya. Jadi prinsip yang harus ditanamkan adalah mindset kita dulu. Jadi kita harus berpikir positif dulu sebelum kita memulai usaha. Jadi kalau awal saja sudah memiliki mindset yang negatif, maka seterusnya juga akan memiliki mindset yang negatif. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Riana Syahputri, di mana pertanyaannya di sini adalah menurut Ibu bagaimana teknik yang baik untuk meningkatkan mutu penjualan. Nah, cara yang baik untuk meningkatkan mutu penjualan ya kita harus meningkatkan ya kualitas produk kita sehingga mutu penjualan juga akan meningkat. Bagaimana kewirausahaan dapat mengurangi pengangguran ya. Jadi bagaimana kewirausahaan dapat mengurangi pengangguran, sedangkan di Indonesia jumlah pengangguran sudah melonjak terlalu tinggi ya. Jadi cara wirausaha dapat mengurangi pengangguran ya mereka harus membuka lapangan pekerjaan dengan usaha-usaha kecil menengah ya. Mereka membuka dengan adanya si entrepreneur tadi ya. Entrepreneur tersebut dia membuka usahanya dan membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan. Nah, jadi ketika entrepreneur tersebut sudah membuka lapangan pekerjaan, maka juga itu akan mengurangi tingkat pengangguran pada suatu daerah. Ya kan? Ya, seperti itu. Selanjutnya itu pertanyaan dari Hayatullah Kumaini ya, dimana pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengetahui apakah bisnis yang saat ini diperlukan. Jadi cara kita mengetahui bisnis kita ini diperlukan adalah di mana bisnis kita itu banyak diminati, ya banyak digemari, ya seperti itu. Ketika banyak digemari, ya
maka berarti mereka sangat membutuhkan produk kita. Pertanyaan dari Putri Mardatillah, ya, dimana pertanyaannya di sini adalah apa saja faktor-faktor yang mendukung inovasi, ya, dan kreativitas dalam perusahaan, khususnya di bidang kewirausahaan berbasis teknologi. Ya, faktor-faktor yang mendukung inovasi adalah kita harus menciptakan ide-ide, ya, adanya ide-ide kreativitas dalam menciptakan temuan-temuan terbaru, ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya itu pertanyaan dari Arif Wanda. Bertanya, apa akibat atau konsekuensinya apabila wirausaha tidak mengikuti perkembangan teknologi? Ya, akibatnya dia akan tergerus oleh teknologi, ya. Jadi dia akan tidak diminati oleh para konsumennya, karena zamannya sekarang adalah zamannya teknologi, jadi semua orang sudah menggunakan teknologi, ya. Selanjutnya pertanyaan Rama Budi, di mana pada keadaan pada masa ini apakah teknopreneurship mampu menjadi solusi? Benar, ya, teknopreneurship sangat menjadi solusi, ya, pada masa ini. Kemudian bagaimana cara penguatan teknopreneurship membangun ekonomi bangsa? Ya, jadi cara penguatan teknopreneurship, teknologi yang berbasis kewirausahaan berbasis teknologi. Jadi cara membangun penguatannya adalah untuk ekonomi bangsa, ya, dia akan buka lapangan pekerjaan, ya, membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang membutuhkan. Terus pertanyaan dari Lilian Angela, di mana pertanyaan di sini, bagaimana menurut Ibu tentang teknologi di tempat terpencil? Banyak mengatakan jika teknologi tempat terpencil dapat menghilangkan budaya mereka, karena sudah tertutup dengan budaya baru dan budaya mereka terlupakan. Ya, memang sih tidak semua daerah yang mampu yang mau menerima teknologi, ya. Ya, tergantung daerahnya. Tapi ketika mereka tidak mau menerima teknologi, ya mereka gitu-gitu saja, tidak berkembang, ya. Jadi tergantung daerahnya, ya. Ada yang mau menerima teknologi dan ada yang tidak mau menerima teknologi. Sama seperti juga katakan aja di keluarga kita, ada di keluarga beda-beda keluarga, ya. Ada yang keluarga tidak mau anaknya membuka televisi, membuka HP, ya, mungkin akan akan merusak anak-anaknya. Ya, tergantung dari kitanya, bagaimana kita bisa mengawas anak-anak kita, mengawas sebagai orang tua mampu mendidik mereka pada apakah ini baik atau buruk. Jadi tidak semua teknologi itu juga buruk, tergantung bagaimana kita menerima teknologi tersebut, ataupun kita memfilter, ya, tentang teknologi ataupun tentang budaya-budaya asing masuk ke budaya kita. Selanjutnya itu Muhammad Reza, di mana Muhammad Reza mengatakan dalam kondisi seperti ini, tepatnya COVID-19, kan banyak usaha yang mengalami kebangkrutan atau gulung tikar. Jadi menurut Ibu, apa yang harus dilakukan seorang wirausahawan untuk membangkitkan usahanya kembali? Udah saya bilang tadi, ya. Pertanyaan selanjutnya ini adalah faktor apa saja yang mempengaruhi dalam meningkatkan pendapatan per kapita negara maju? Sudah juga. Terus pertanyaan dari Muhammad Rizky, perkembangan bisnis berbasis teknologi di zaman sekarang sangat pesat dan sangat simpel sehingga seorang tidak perlu keluar rumah. Benar sekali, untuk mencari keperluan yang ingin dibeli, ya kan? Tinggal pesan barang dan beberapa hari kemudian akan datang, ya, contohnya seperti Shopee. Jadi pertanyaan saya, apakah bisnis berbasis teknologi ini memberikan dampak buruk bagi pedagang yang ada di pasar? Ya, semuanya, ya, ada baiknya, ada buruknya. Tapi menurut saya sih teknologi, ya, tergantung kita bagaimana. Kalau menurut saya sih, apakah bisnis teknologi memberikan dampak buruk?
Ya, kalau kita buruk ketika kita tidak bisa menggunakan aplikasi berbasis teknologi, itu menjadi dampak buruk bagi pedagang pasar. Tapi ketika kita bisa menggunakan teknologi untuk usaha kita, maka itu menjadi dampak yang positif untuk usaha kita. Tergantung apakah kita mau menerima teknologi tersebut untuk usaha kita atau tidak. Kalau tidak, berarti usaha kita akan ditinggalkan. Kalau mau, maka usaha kita terus berkembang. Selanjutnya pertanyaan dari Bagas Irham. Mengapa Gojek belum ada di Loksmawe? Kita doakan saja ya, semoga Gojek ada di Loksmawe. Mungkin aplikasinya belum kali ya, mudah-mudahan ada, saya pun tidak tahu kapan. Tapi petanya sudah ada, ya, tapi ya kita doakan sajalah. Padahal dengan adanya Gojek bisa membuka lapangan kerja di Loksmawe dan juga memudahkan rakyat untuk berbelanja. Benar sekali, saya setuju dan sependapat dengan Bagas Irham. Pertanyaan selanjutnya itu dari Lutfiah ya, kenapa masih sedikit ada aplikasi yang bergerak di bidang kesehatan? Ya, dan kenapa aplikasi dalam bidang kesehatan hanya bisa memberikan obat dan solusi, masih belum bisa mendatangkan dokter atau perawat ke rumah pasien. Ya, aplikasi-aplikasi yang bidang kesehatan sudah berkembang juga ya. Namun tapi ya karena belum semua wilayah semua wilayah di Indonesia ini itu kan terjangkau dan memiliki akses kualitas internet yang baik ya. Kadang ada di daerah-daerah terpencil yang masih susah untuk dijangkau ya, jadi seperti itu. Jadi mungkin para pengguna yang menggunakan aplikasi yang di bidang kesehatan itu terkadang kurang nyaman dan kurang praktis ya, jadi ribet jadinya menggunakan aplikasi tersebut. Jadi faktor lain ya mungkin karena ya kurang percaya, takutnya data-data si pasien disalahgunakan. Dan kenapa aplikasi di bidang kesehatan hanya bisa memberikan obat dan solusi, masih belum bisa mendatangkan dokter perawat ke rumah pasien ya, jadi ya masih belum bisa. Jadi kenapa aplikasi dalam bidang kesehatan hanya bisa memberikan obat dan hanya berikan solusi ya, masih belum bisa mendatangkan dokter dan perawat ke rumah pasien, karena revolusi di bidang kesehatan itu terus berkembang. Jadi cukup menekan aplikasi tanpa perlu datang ke rumah pasien, itulah gunanya aplikasi. Jadi mungkin di zamannya kapan ya, orang-orang tidak digunakan lagi, semua sudah menggunakan robot ya. Apakah itu dosen, apakah itu bisnis tradisional, mungkin itu akan ditinggalkan. Semua mungkin pada zamannya nanti, kita tidak tahu kapan, itu pasti akan ditinggalkan dan semua berbasis teknologi ya. Mungkin di suatu saat nanti seperti itu ya. Jadi orang-orang tidak perlu lagi datang ke rumah ataupun khusus belajar di kampus ya, khusus ya, hanya dengan mengklik aja kita sudah mendapatkan informasi tersebut ya. Seperti itu. Terima kasih sudah mengikuti YouTube saya ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.